Cindy Marcelina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Kali ini saya akan mereview salah satu buku karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, teman-teman, Laskar Pelangi ini merupakan buku pertama dari Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2005 oleh penerbit Bentang Pustaka Yogyakarta. Nah, novel tersebut merupakan buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi, yang di dalam novel Laskar Pelangi ini penulis menceritakan tentang suka, duka, harapan, cita-cita, kebodohan, kepintaran, dan kekonyolan yang dialami oleh anggota Laskar Pelangi selama sekolah. Sehingga buku ini masuk ke dalam international bestseller yang diterjemahkan ke dalam 40 bahasa asing, diterbitkan ke dalam 22 bahasa, dan diedarkan lebih dari 130 negara. Nah, teman-teman, yang menarik dalam novel ini yaitu novel ini ditulis dalam waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman masa kecilnya di Belitung. Ia kemudian menggambarkannya sebagai sebuah ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di salah satu pulau terkaya di dunia. Nah, teman-teman, di dalam anggota Laskar Pelangi tersebut terdiri dari 10 orang, yang diantaranya ada Ikal, ada Lintang, ada Sahara, Mahar, Akiyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Mereka bersekolah dan belajar di kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, sehingga mereka menyebut diri mereka yaitu sebagai Laskar Pelangi. Cerita Laskar Pelangi terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur, di mana cerita ini dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Sumatera Selatan. Yang katanya jikalau sekolah tersebut tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak, maka akan dibubarkan. Dan kebetulan ketika itu baru ada 9 anak. Namun ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, ketika itu pula Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah cerita mereka dimulai. Nah, Laskar Pelangi ini merupakan pemberian nama dari ibu muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi, pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Di dalam novel Laskar Pelangi ini mengarungi hari-hari yang menyenangkan seperti ada tertawa, bahkan sampai menangis bersama. Nah, pada novel Laskar Pelangi ini, penulis mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tindakan memberikan hati pada anak-anak dan bukan sekedar memberikan instruksi atau komando, karena setiap anak memiliki potensi unggul yang akan tumbuh menjadi prestasi yang cemerlang di masa depan. Selain itu, di dalam novel Laskar Pelangi ini, penulis membuktikan bahwa kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan kebodohan atau kejeniusan. Menurut saya, Laskar Pelangi ini merupakan sebuah lamuan pengalaman dan imajinasi yang sangat menarik. Dengan membuka empati yang ada di dalam hati, ketika si pembaca novel membaca tersebut, maka pembaca pun akan terbawa suasana dengan buku tersebut, seperti pembaca akan ikut tertawa, senang, sedih, bahkan merenung dengan buku tersebut. Jadi menurut saya novel ini sangatlah bagus dan menarik. Selain itu pula, buku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dan kekurangannya dalam novel ini diantaranya yaitu yang pertama, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama ada kelebihan. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu menjadi bestseller sejak saat dirilis dan menarik perhatian banyak orang, terutama penyuka buku. Pada novel ini, banyak nilai-nilai moral sosial yang terkandung di dalamnya.
sehingga novel Laskar Pelangi ini diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul Film Laskar Pelangi. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangan dalam novel ini hanya sedikit dan bisa dikatakan wajar. Karena kekurangan dari novel ini yaitu hanya terdapat pada kekurangan penggunaan bahasa daerah. Ya, memang karena latar belakang tempatnya juga menceritakan sebuah daerah terpencil di Belitung, Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, apabila novel ini dilihat dari unsur intrinsiknya, atau kita bahas unsur intrinsiknya, yang pertama pasti ada tema, dimana tema dalam novel Pelangi ini yaitu pendidikan. Akan tetapi uniknya tema pendidikan ini diselingi oleh persahabatan yang erat dan penuh makna. Dan selain ada tema, dalam unsur intrinsik itu yang kedua ada alur atau plot. Novel ini menceritakan siswa di Muhammadiyah, Belitung, Sulawesi Selatan. Adapun konflik dalam novel ini yaitu ketika suasana menjadi tegang ketika siswa tidak mampu mencukupi aturan yang telah ditetapkan, yaitu harus 10 anak, sedangkan di sekolah tersebut hanya 9 anak. Dan untungnya pada saat itu ketika sekolah tersebut tidak ditutup oleh kepala sekolah, Harun dan ibunya datang dan mendaftarkan diri untuk bersekolah di sekolah tersebut. Dan yang ketiga ada latar tempat. Nah, teman-teman, latar tempat dalam novel ini yaitu di Sekolah Muhammadiyah Belitung, Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu pada novel ini yaitu pada tahun 1974. Dan yang selanjutnya lagi ada latar suasana. Latar suasana dalam novel ini mencakup suasana susah, senang, cemas, sedih, dan lain-lain. Dan yang keempat ada penokohan. Penokohan yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa misalnya di dalam novel ini terdapat 10 anak yang dari anggota Laskar Pelangi. Nah, 10 anak itu sebagai tokoh pertama, dan tokoh tambahannya itu yaitu Ibu Muslimah sebagai guru di sekolah tersebut dan Pak Harfan sebagai kepala sekolahnya. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang pertama di sekolah tersebut dan Pak Harfan sebagai kepala sekolahnya. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang pertama. Selain itu pula, dari novel ini saya dapat menyimpulkan bahwa novel ini mengajarkan kita untuk harus selalu menghargai yang namanya hidup, mensyukuri apapun pemberian Tuhan, dan tidak pantang menyerah jika menginginkan sesuatu. Dan satu lagi yang saya ingat yaitu bahwa pintar tidak menjamin kesuksesan. Jadi pada intinya novel ini mengajarkan bahwa sesungguhnya semua kehidupan manusia ini telah diatur, telah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.